Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 668 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran besar terjadi antara Kaisar Naga Yongyuan, Xiaoyan, dan Xuan Huang. Yongyuan, yang telah diracuni oleh kekuatan iblis, berusaha membujuk Xuan Huang agar mengkhianati manusia dan kembali ke pihaknya. Namun Xuan Huang menolak, memilih berdiri di sisi Xiaoyan demi menghentikan kegilaan mantan rajanya. Pertarungan antara dua naga agung mengguncang langit dan bumi, sementara Xiaoyan mempersiapkan formasi penyegelan untuk berjaga-jaga. Ketika Yongyuan menyerap kekuatan dari altar jiwa iblis dan menjadi semakin kuat, Xiaoyan turun tangan dengan kekuatan penuh, bahkan menampilkan wujud keabadian fisiknya. Dalam pertempuran sengit itu, Xiaoyan dan Xuan Huang akhirnya bersatu menyerang. Serangan gabungan mereka mematahkan kekuatan penelanan milik Yongyuan, menghancurkan tubuh naga itu dan menyegelnya. Dari cahaya yang padat dan rumit itu, muncul puluhan rantai emas yang menjalar ke segala arah. Namun jika diperhatikan dengan seksama, setiap rantai tersebut ternyata tersusun dari simbol-simbol runa kuno yang berkilauan, membentuk segel yang kompleks dan suci. Pada saat yang sama, sosok raksasa Raja Naga Yongyuan akhirnya menyadari bahaya yang mengancam dirinya. Tubuh naga kuno itu bergetar hebat. Sisik-sisiknya memantulkan cahaya kehijauan kala ia berusaha menggeliat dan memutuskan belenggu itu. Namun semua sudah terlambat. Xiaoyan telah bersiap jauh sebelum naga itu bergerak. Dia tahu sekedar tekanan fisik tidak cukup untuk menundukkan makhluk sekuat itu. Di dunia Sanhai ini, kemampuan jantung apinya telah melemah, sehingga ia harus memanggil kekuatan yang lebih mengerikan, api putih bayang. Sekejap kemudian cahaya putih menyelimuti langit dan bumi. Seluruh ruang seolah berubah menjadi siang hari. Bahkan Xuan Huang yang berdiri di sisi lain tidak sempat bereaksi ketika kekuatan itu meledak. Jiwa dan tubuhnya seakan terpisah untuk sesaat. Ketika Xuan Huang akhirnya sadar kembali dari kekacauan itu, pandangannya langsung tertuju pada sosok naga yang kini telah terjerat sempurna. Kaisar Naga Yongyuan benar-benar telah dikunci dan disegel sepenuhnya. Untuk memastikan tidak ada celah sedikit pun, Xiaoyan kembali memperkuat segel itu, memerintahkan Gouyan untuk menambahkan lapisan pembatas tambahan. Runa-runa bercahaya membentuk pola rumit di udara, menyusun formasi larangan yang begitu kuat hingga membuat Xuan Huang tertegun. Xuan Huang terpana melihatnya. Saudara Xiaoyan, betapa luar biasanya metode ini. Hanya dengan formasi segel, engkau mampu mengunci Kaisar Naga Yongyuan sepenuhnya, ucap Xuan Huang dengan nada kagum. Kaisar Naga Yongyuan mencoba mengaung, namun bahkan mulutnya kini telah tersegel rapat. Tidak ada satupun suara yang bisa lolos. Xiaoyan menatap sosok itu sekilas, lalu mengalihkan pandangannya. Dia tidak berminat mencari tahu asal dari telur hitam misterius di dekatnya. Saat ini, yang paling penting adalah menyelamatkan Raja Tianzang. Dia segera berjalan mendekati tubuh Raja Tianzang yang terbaring lemah. Sementara itu, Xuan Huang telah berubah ke bentuk manusianya dan berdiri di depan mereka, menjaga dari segala arah. Telur hitam itu kini berada tepat di hadapannya. Dia paham perannya, menjaga Xiaoyan agar tidak terganggu. Senior Tianzang, Xiaoyan menepuk lembut bahu Raja Tianzang, mencoba membangunkannya. Namun, seperti yang dia khawatirkan, tidak ada respon sedikit pun. Saat itulah dia menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di dalam tubuh Raja Tianzang, terdapat dua jiwa asing yang tengah saling bersaing. Bukan untuk merebut tubuhnya, tetapi untuk menyerap kekuatan jiwanya. Alis Xiaoyan berkerut tajam. Dia segera memusatkan kekuatan, melepaskan teknik pengambil alih jiwa, memaksa jiwanya sendiri masuk ke dalam tubuh Raja Tianzang. Dia bermaksud mengusir dua jiwa asing itu secara langsung. Dalam dunia spiritual itu, dua arus jiwa yang bukan milik Raja Tianzang sedang beradu hebat. Xiaoyan segera memaksa dirinya untuk menekan keduanya, mencoba mengusir jiwa-jiwa itu keluar secara paksa. Salah satu di antaranya ternyata milik Kaisar Naga Yongyuan. Seperti yang telah diduga Xiaoyan, mereka berusaha memanfaatkan kekuatan Raja Tianzang dengan bantuan altar iblis penjaga jiwa. Namun setelah jiwa naga itu berhasil diusir, masih tersisa satu jiwa lain yang jauh lebih keras kepala. Jiwa itu menentang kekuatan penguasaan Xiaoyan secara langsung. Pada saat bersamaan, Xuan Huang yang berjaga di luar merasakan getaran aneh dari arah telur hitam. Saudara Xiaoyan, telur ini mulai bergerak, seru Xuan Huang dengan nada waspada. Tanpa membuka mata, Xiaoyan menanggapi dengan tegas. Saudara Xuan Huang, lindungi aku sedang menyelamatkan temanku. Xiaoyan segera duduk bersila, menenangkan pikirannya.
Kekuatan jiwanya terus beradu di dalam tubuh Raja Tianzang, berusaha mengusir kekuatan asing itu. Dari riak energi, dia dapat merasakan bahwa jiwa tersebut berasal dari dalam telur hitam di hadapan mereka. Baik, Saudara Xiaoyan, tenanglah. Aku akan berjaga, tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Xuan Huang segera berubah kembali ke bentuk naga raksasa, membentangkan tubuhnya hingga menutupi seluruh area. Dia tidak berkata lagi, namun tindakannya sudah cukup untuk menunjukkan kesetiaannya. Di dalam tubuh Raja Tianzang, dua kekuatan jiwa saling bertarung dengan sengit. Jiwa milik Raja Tianzang sendiri semakin lemah, dan jika pertarungan ini berlanjut, maka jiwanya pasti akan hancur total. Xiaoyan menggertakkan gigi. Dia tidak menahan diri sedikit pun. Kekuatan perampasan jiwa dari klan Qimi benar-benar unik di antara segala ras. Dalam pertarungan yang sengit itu, dia akhirnya berhasil memaksa jiwa asing keluar dari tubuh Raja Tianzang. Tubuh Raja Tianzang pun terkulai lemah, nyaris kehilangan kesadaran, dan Xiaoyan cepat-cepat menopangnya. Meski berhasil menyelamatkan jiwanya, Xiaoyan masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya. Bagaimana mungkin seseorang sekuat Raja Tianzang bisa terjerat hingga kondisi seperti ini? Jawabannya, dia yakin pasti tersembunyi di dalam telur hitam itu. Namun Xiaoyan tidak berani gegabah. Dia tidak berani menggunakan pagoda emas karena dia sadar altar hitam dan telur itu kemungkinan besar adalah perangkap yang dipasang oleh sang misi untuk memancing semua ras besar dunia Shanhai saling membunuh hingga binasa. Tepat ketika jiwa terakhir itu diusir dari tubuh Raja Tianzang, terdengar suara retakan tajam dari arah telur hitam. Lapisan cangkangnya mulai pecah, dan seberkas cahaya hitam melesat keluar, menembus langit dan menimbulkan pusaran angin besar di angkasa. Langit segera berubah, awan menggulung membentuk pusaran raksasa, dan energi jahat berputar di sekelilingnya seperti badai maut. Xiaoyan dapat merasakan melalui kekuatan jiwanya bahwa dari kejauhan, ribuan aura kuat tengah bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi. Dia segera bertindak. Raja Tianzang yang pingsan diserahkan kepada Long Yan untuk dijaga, sementara dirinya memanggil kekuatan inti. Sinar keemasan melintas dari telinganya, dan tubuh Xiaoyan seketika membesar menjadi raksasa setinggi ratusan ribu zang. Dia menggenggam tongkat penyangga langit, dan tanpa ragu, mengayunkannya keras ke arah telur hitam yang telah retak. Saudara Xuan Huang, jangan lengah. Dia sedang mengendalikan semua makhluk yang telah diracuni di dunia Shanhai. Mereka akan segera datang untuk mengepung kita. Kita harus segera menyelesaikannya, ucap Xiaoyan. Angin menderu kencang. Langit menjadi gelap seolah kiamat telah tiba. Tongkat raksasa yang diayunkan Xiaoyan menghantam cahaya yang memancar dari telur itu. Namun kekuatan yang keluar dari pancaran hitam itu begitu dahsyat hingga membuat tongkat Tianjun bergetar keras di tangan Xiaoyan. Aturan kekuatan penelan yang terpancar dari dalamnya bahkan melampaui Kaisar Naga Yongyuan. Tubuh Xiaoyan kembali membesar hingga 100 meter. Dengan satu teriakan keras, dia kembali mengangkat tongkatnya yang kini juga membesar dan menghantam sekali lagi. Xuan Huang menatap pemandangan itu dengan mata berkilau kagum. Sosok Xiaoyan kini bagaikan dewa perang yang menguasai langit dan bumi. Tuburukan itu mengguncang segalanya. Telur hitam akhirnya meledak sepenuhnya, melepaskan gelombang energi hitam yang berputar liar. Dari pusaran itu, muncul seekor pinik hitam dengan aura menakutkan. Jika Kaisar Naga Yongyuan hanya setengah termonsterkan karena racun, maka pinik ini telah sepenuhnya jatuh dalam pengaruh kegelapan. Xuan Huang menatap makhluk itu dengan wajah getir. Bahkan sang Kaisar suci dari klan pinik pun telah jatuh. Ini benar-benar bencana besar bagi dunia Shanhai. Tubuhnya menegang, bersiap membantu kapan saja. Namun suara Xiaoyan segera terdengar dalam pikirannya. Saudara Xuan Huang, biarkan aku yang menanganinya. Kau fokus menahan makhluk-makhluk lain yang akan datang. Xuan Huang sempat ragu, tapi ketika menoleh ke kejauhan, matanya melebar. Dari balik kabut hitam, terdengar raungan naga dan pekikan pinik yang bersahutan. Barisan makhluk hitam dalam jumlah besar bergerak ke arah mereka. Dia pun segera mengerti maksud Xiaoyan. Tanpa ragu dia mengangguk. Baik, aku akan menjagamu apapun yang terjadi. Namun sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, pinik hitam itu tiba-tiba membuka paruhnya, menyemburkan semburan energi hitam pekat ke arah Kaisar Naga Yongyuan yang tersegel. Tidak baik, Xiaoyan terkejut. Namun sudah terlambat. Sinar itu langsung menelan tubuh naga tersebut, menghancurkan segel yang baru saja dia ciptakan. Dalam sekejap, Kaisar Naga Yongyuan terlepas. Namun bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk ditelan hidup-hidup oleh kekuatan pinik hitam itu. Berhenti, kita adalah sekutu. Kau tidak boleh memakan. Suara protes itu belum sempat selesai. Tubuh naga kuno itu telah terurai menjadi debu hitam, diserap seluruhnya oleh pinik hitam sang Kaisar Suci. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya.
Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.